Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa inna ahsanal kalami an-nadham kalamullah hayyul qayyum dzul jalali wal ikram. Qala ta'ala fil Qur'anil azim wa wasdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para tetamu Allah, bi'udullah, bi'udur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para kiai, para hujjah, para asatidz, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam. Kita senantiasa melaksanakan taat kepadanya. Mudah-mudahan ketaatan ini terus berlanjut sampai akhir hayat kita. Amin. Hingga ajal menjemput kita dengan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat dan salamnya semoga tercurahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, pengikut setia yang termasuk umatnya, yang senantiasa berharap mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala terima, amin ya rabbal alamin. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan kita di tanah suci ini. Menghadirkan dan dimampukan. Hadirnya kita di sini tentunya adalah lewat jalan manapun, lewat proses apapun, semuanya adalah ditakdirkan dan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk itu patut bagi kita atas karunia itu mensyukuri karunia Allah itu. Kenapa? Karena saking banyaknya permintaan-permintaan kita yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ibrahim, dalam mukadimah tadi saya menyampaikan wa ataakum min kulli ma sa'altum. Coba Bapak Ibu renungkan permintaan-permintaan mana yang tidak Allah kabulkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. 13 atau 11 tahun yang lalu Bapak dan Ibu memohon kepada Allah, hadirkan saya di tanah suci ya Allah, untuk menyempurnakan Islam saya. Allah kasih Bapak dan Ibu rizki lewat apapun, lewat jalan manapun. Hari ini Bapak dan Ibu berada di tanah suci. Amin ya Allah. Allahu Akbar. Tanah yang diimpikan oleh setiap muslim yang mengucapkan syahadat. Seorang muslim tentunya bercita-cita menyempurnakan keislamannya, dan hartanya ini ingin dibawa untuk beribadah ke Baitullah. Wa ataakum min kulli ma sa'altum. Hari ini Bapak dan Ibu ditakdirkan oleh Allah, dikuasakan oleh Allah, dimampukan oleh Allah, hadir di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah menyempurnakan keislaman, mendapatkan haji mabrur, dan balasannya adalah tidak lain al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hadirnya kita di tanah suci, tanah yang Allah
Bedakan dengan tanah-tanah di jagat raya dunia ini. Inilah tanah yang Allah banggakan. Bagaimana kita tidak bangga hadir di tanah suci? Dan suatu hari nanti kita akan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat al-hajju al-arafah ketika yaumil arafah. Yauma tubahyal malaikat. Bapak dan ibu kita semua akan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Allahu Akbar. Tenaga, pikiran, pengorbanan waktu, semua tidak akan bisa menebus bagaimana seorang hamba ketika dibanggakan di hadapan para malaikat. Untuk itu kita merasakan bagaimana kekuatan magnet seorang hamba ketika kita hadir di tanah suci. Kenapa disebut tanah suci? Karena disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bagaimana tanah yang sebelum datangnya Nabiullah Ibrahim, kita lihat secara lahiriah tanahnya tandus, kering, bebatuan, tidak ada pepohonan. Disebutnya dalam surah Ibrahim ayat 36 tersebut, wadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram. Tapi berkat doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Bagaimana kehadiran kita di sini di tanah yang tandus, yang gersang, tapi Allah berikan kesuburan, bukan saja subur secara fisik, tapi subur secara batin. Bapak dan Ibu bisa merasakan bagaimana suburnya hati Bapak dan Ibu menjadi hamba sehamba-hambanya kepada Allah dengan memaksimalkan ibadah, baik ibadah sunnah, ibadah wajib, qiraatul Quran, zikir dan lain macam sebagainya. Hadir dalam hati Bapak dan Ibu seorang diri, saya ini adalah hamba Allah, patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan nikmat itu. Itulah di tanah suci begitu hebatnya magnet keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang luar biasa Bapak dan Ibu, bukan subur ketaatan saja kita kepada Allah, tapi badan kita pun ikut subur. Betul? Kegiatan kita, ibadah, sholat, makan, belanja, apa lagi? Tidur, sholat, belanja, makan, ibadah, tidur, berganti. Subhanallah, bukan saja subur ketaatan kepada Allah, tapi Allah berikan kepada kita al-afiyah, nikmat menyantap makanan apapun, nikmat melakukan kegiatan apapun. Itulah tanah suci hadir dalam hati kita masing-masing. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di tanah suci ini ibadah yang kita lakukan ketika di tanah air hanya shollu kama ra'aitumuni usolli. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Malik. Kita melaksanakan ibadah yang hanya terbatas kepada waktu. Sholat, ibadah yang dilakukan kita karena waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waktu-waktu itu kita laksanakan sholat. Tapi di tanah haram ini dua ibadah yang kita lakukan menjalankan perintah Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, shollu kama ra'aitumuni usolli. Yang kedua, khudhu anni manasikakum. Ibadah yang terbatas kepada tempat dan waktu. Itulah yang ada hanya di tanah suci, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Ibadah umroh, kita bermikot dari tempat-tempat mikot, kemudian kita tawaf, sa'i, tahallul. Itu adalah tempat ibadahnya ditentukan, yaitu adanya di Makkah Al-Mukarramah. Tidak ada di Indonesia tempat mikot. Betul? Tidak ada di Indonesia tempat tawaf.
tidak ada di Indonesia tempat sa'i. Ada juga tempat tawaf-tawafan dan tempat sa'i-sa'ian yang kita lakukan sebelum berangkat beberapa kali. Hari ini kita hadir dalam tempat itu dan kita menyuburkan ketaatan kita kepada Allah. Tadi pun mengikuti bagaimana yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketaatan kita di sini subur, keimanan kita pun di sini subur. Kenapa? Karena tidak ada setitik pun dalam hati Bapak Ibu berniat jahat. Tidak ada seorang tamu Allah jamaah haji itu tidak ada setitik pun dalam hatinya berniat jahat. Itulah sumbernya iman. Kenapa? Karena di tanah suci ini satu pun kejahatan maka akan dilipat gandakan. Dan ketika melakukan kebaikan maka sebaliknya akan dilipat gandakan. Tidak ada seorang jamaah haji tetamu Allah di Rahman mereka yang melakukan kejahatan sehingga larangan Allah wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj itu melekat dalam hati dan pribadi Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ingin mendapatkan haji yang mabrur. Karena apa? Karena ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketaatan dan keimanan kita terasa di tanah suci ini begitu subur. Maka inilah sesuatu yang diharuskan kepada kita bagaimana nanti pasca haji, ba'da haji, setelah kembali ke tanah air ini menyuburkan ketaatan, menyuburkan keimanan. Tidak lain hanya kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mencintai syariat dan yang bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW di surga nanti. Bapak dan Ibu, ketika kita berdoa ba'da tawaf, setelah kita selesai tawaf di depan multazam, akhir daripada doa itu, Allahumma inni as'aluka darajatal ula minal jannah. Ya Allah, aku memohon kepadamu derajat yang utama di surga. Menurut saya itu doanya kurang. Kenapa? Karena kita tidak mau di surga itu tidak ada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita ingin darajatal ula minal jannah ma'an nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ingin di surga Allah itu ada dan bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan tidak sempurna kalau tidak ada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenikmatan yang kita dapatkan hari ini sia-sia kalau tidak menghadirkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah riwayat dalam Asbabun Nuzul An-Nisa ayat 69. Bapak dan Ibu silakan baca An-Nisa ayat 69. Itu bagaimana seorang sahabat yang bernama Syauban. Sahabat ini sehari-hari dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW, kesana kemari dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Satu waktu Rasul tidak menemukannya. Kemudian bertemulah dengan Syauban. Terlihat Syauban seperti orang sakit padahal tidak sakit. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Syauban, kenapa engkau wahai Syauban terlihat seperti orang sakit padahal tidak sakit? Syauban menjawab, wahai Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari yang aku cintai. Istriku, anakku, hartaku, aku lebih mencintai engkau daripada mereka. Dan aku pun akan wafat, engkau pun akan wafat. Tapi engkau pasti ketika wafat engkau masuk surga dan bersama para nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin,
engkau adalah kedudukannya lebih mulia dengan para nabi, sedangkan aku, maka aku mungkin akan masuk surga, tapi aku tidak mungkin bersama dengan engkau. Maka turunlah surat An-Nisa ayat 69 ini. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ketika kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, menjalankan ketaatan kepada Allah, maka insya Allah bermohonlah kita di surga nanti bersama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itulah sebaik-baiknya teman, sebaik-baiknya persahabatan. Wa hasuna ulaika rafiqa. Kalau saya tadabbur surat itu jamaah rahimakumullah, ayat surat An-Nisa ayat 69 itu ayatnya 69. Hasuna ulaika rafiqa. Itu ketika kita ingin memiliki teman yang baik, teman itu harus take and give. Kita sudah merasakan bagaimana perjalanan dari Indonesia ke sini. Kita mengenal sekarang teman kita sekamar ini, kadang ada gesekan, betul? Mulai awal 1 hari, 2 hari, 3 hari itu enak, tapi kesini mulai ada timbul. Maka alangkah baiknya bertadaburlah kepada surat An-Nisa ayat 69 ini. Angka 69 dibalik begitu, dibalik lagi begitu. Itulah sebaik-baiknya teman yang akan sama-sama memberi, sama-sama menerima, yaitu dengan mereka orang-orang soleh, para anbiya, syuhada dan sholihin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan kita berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan balasan surga Allah, masuk di dalam surga itu bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.